Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar anak-anak Tuhan? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Oke, kembali lagi kita berkumpul di hari Minggu di YouTube GKI Alpha Omega untuk kita beribadah sholat Minggu bersama-sama. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Musik Pak Guru. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah amin. Haleluya, 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 nyanyilah amin. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik, kita semua tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, dan kita satu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul di hari ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kami, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami, puji-pujian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan semuanya boleh berjalan seturut dan sekendak dengan kemauan Tuhan. Ini saja doa dan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Saya undang adik-adik semua bangkit berdiri karena lagu ini kita akan menggembirakan. Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Musik Pak Guru. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit goyang, namun kasih setiamu yang akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit goyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri dan masih memuji Tuhan. Berikutnya kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Musik Pak Guru. Lebih tinggi kasih Yesus, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, dibandingkan ke langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tinggi kasih Yesus, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Lebih indah kasih Yesus, kasih Yesus.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan satu puji-pujian. Nah adik-adik, kita kali ini akan menyanyikan satu kidung pujian yang baru. Masih dalam keadaan berdiri, kita mari sama-sama kita latihan menyanyikan lagu baru ini, lalu kita menyanyikannya secara bersama-sama. Oke adik-adik, musik Pak Guru. Domba hilang di mana ini? Juru selamat sedang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Hilang di mana ini? Juru selamat sedang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan di saat ini, di ibadah hari ini. Untuk itu kita siapkan hati pikiran kita, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat hari ini, atas kehidupan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami, terlebih lagi kami dalam ibadah sekolah minggu online. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh tercurah kepada kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan apa yang akan kami pelajari mengenai kebenaran firman-Mu, dan juga kami diberikan telinga yang siap mendengar, hati yang siap diajar. Kiranya kami boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau menjauhkan kami dari segala gangguan yang akan mengganggu kami, sehingga kami boleh berfokus hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Pak Guru coba bacakan untuk adik-adik semua, tapi adik-adik juga bisa baca sama-sama di rumah. Kita bacanya pelan supaya kita bisa bacanya dengan baik ya, baca dengan teliti supaya yang kita baca ini bisa kita mengerti dan pahami. Oke. Perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat yang pertama, 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga
karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca di ibadah hari ini. Ya, di sini judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Sebelum masuk tentang pemberitaan firman Tuhan, Pak Guru mau coba tanya dulu sama adik-adik semua. Siapa yang tahu domba? Ya. Pak Guru yakin bahwa adik-adik semua pasti tahu tentang domba kan? Apakah domba hewan yang kakinya 2? Tidak. Kakinya 4. Apakah domba lehernya panjang? Tidak ya. Domba itu seperti hewan ternak lainnya. Hewan ternak itu hewan yang dipelihara. Hewan yang dipelihara seperti kambing, sapi, ayam gitu misalnya. Hewan yang dipelihara. Hanya bedanya di sini untuk adik-adik ketahui, mungkin adik-adik yang lain juga boleh tahu ya. Domba itu adalah hewan yang kurang pandai dan juga hewan yang kurang mandiri. Artinya dalam kehidupannya domba itu untuk makan dan minum pun harus dituntun oleh yang kita sebut di sini sebagai gembala. Tugasnya gembala ini adalah menuntun domba untuk makan dan minum dan menuntun kembali lagi untuk masuk ke dalam kandang. Jadi sehari-hari kerjanya gembala seperti itu. Jadi dia bawa keluar dari kandang ke tempat padang rumput, dia makan, kemudian mencari tempat minumnya, bisa di kolam ataupun di sungai minum, kemudian sudah sore, sudah petang nanti kembali lagi ke dalam kandang, dan itu harus dituntun oleh seorang gembala. Namun tugas gembala tidak hanya di situ saja. Tugas gembala juga adalah, mungkin ada yang tahu apalagi tugas gembala? Ya, tugas gembala itu adalah melindungi kawanan dombanya selama dia makan dan minum. Karena ancaman dari luar seperti ada ular mematuk nanti dombanya, misalnya bagaimana. Ada juga dari singa ataupun dari serigala yang siap menerkam kawanan domba. Ada juga ancaman dari pencuri, ya, pencuri yang akan mencuri domba. Jadi tugasnya gembala itu selain menuntun domba untuk makan minum, tapi melindungi dari segala binatang buas dan pencuri. Di sini diceritakan bahwa perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi ada 100 domba. Gembala itu mereka punya tugas yang berat karena harus melindungi semua. Dalam cerita ini ada 100 domba. Domba ini ada banyak sekali dan gembala ini tahu, hafal mereka semua 100-nya ini. Suatu ketika ternyata domba ini dari 100 ini ada yang kurang 1. Wah, ternyata gembala ini sangat cermat dan setia. Dia setia untuk mencari 1 domba yang hilang, walaupun masih ada 99 domba lagi ya, tapi dicarilah yang 1 ini. Begitu menemukannya, ternyata begitu besar sukacitanya kepada domba yang sudah ditemukan, dan dia menceritakanlah kebahagiaannya, sukacitanya itu kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada tetangga-tetangganya. Ini cerita tentang domba. Dan seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, domba yang tersesat ini seperti halnya kita yang manusia begitu. Jadi diibaratkan kalau gembala adalah Tuhan dan kitalah domba dan umatnya gitu. Jadi kita yang kemanapun kita Tuhan tuntun seperti gembala. Ada kalanya kita tersesat, kita mengambil keputusan kita sendiri, ya kan, kita mengambil pilihan kita sendiri, ternyata kita tidak melibatkan Tuhan, atau kita jatuh dalam keputusan kita sendiri. Ternyata di sini Tuhan sangat baik dan teramat baik, bahkan setia pada kita manusia, sehingga Dia mau mencari kita. Ini bisa tergambarkan dalam kasih Tuhan Allah ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
begitu besar kasih setia Allah sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal siapa? Ya Tuhan Yesus, diutus untuk menemukan kita. Setelah ditemukan, apa yang selanjutnya Tuhan lakukan? Dia menyelamatkan kita, dia menebus dosa kita, dan seperti itulah sukacitanya Tuhan Allah. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa sih seperti yang di Pak Guru ceritakan itu? Itu seperti begini. Kita punya teman, ya kan? Teman sekolah minggu, teman sekolah, ya kan? Nah, walaupun ceritanya pandemi nih ya. Jadi mungkin ada teman kita yang kita sama-sama sekolah minggu, kita sama-sama sekolah, kemudian tiba-tiba, wah, kenapa dia tidak pernah ikut sekolah minggu lagi? Terus kenapa mungkin dia tidak pernah ikut dalam ibadah tunas dan sebagainya? Seperti itulah tugasnya gembala untuk mencari domba yang hilang. Seperti halnya kita melanjutkan tugas tersebut, begitu kita mencari teman kita kemana, kita ajak dia lagi untuk ikut dalam ibadah. Sekumpulan domba itu seperti halnya dalam persekutuan. Jadi begitu satu domba yang hilang dari kumpulan domba keluar dari persekutuan, dia pasti akan seperti bisa dibilang dalam cerita ini sesat dia. Artinya dia mungkin tersesat, artinya itu seperti mungkin dia mengalami masalah sendiri, mungkin dia jatuh dalam dosa, ataupun mungkin dia punya pergumulan. Kita bisa mencari dan menemukan begitu, dan membawa lagi ke dalam kumpulan domba, kembali dalam persekutuan, sehingga bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan bisa memberikan solusi, bisa memberikan kelegaan begitu dari yang hilang dari persekutuan kembali lagi ke dalam persekutuan gitu. Seperti halnya dalam sekolah minggu ya, kita kan rasanya senang begitu kita lihat teman kita yang mungkin teman-teman sekolah minggu tiba-tiba mungkin dia tidak bisa, mungkin ada satu lain hal, mungkin dia malu, ataupun mungkin dia merasa minder, coba kita ajak lagi supaya dia bisa ikut, atau mungkin dia malas, coba kita ingatkan teman kita supaya ikut lagi dalam persekutuan, dalam hal ini sekolah minggu ya. Mungkin ada teman kita juga yang sakit, tapi kita tidak tahu, kita coba bantu dalam doa, semoga begitu sembuh bisa ikut lagi bergabung dalam persekutuan gitu. Oke, mungkin sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan dari Pak Guru tentang domba yang hilang. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami, dan yang paling penting adalah adik-adik boleh dan harus ya melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting itu. Oke, untuk itu kita tutup dalam doa ya. Sikap doanya lagi, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menemani, membimbing selama pembacaan firman Tuhan, sehingga kami boleh fokus dan mengerti ya Tuhan kebenaran firman-Mu tentang perumpamaan domba yang hilang ini. Kiranya kami boleh mengerti akan kesetiaan Tuhan mencari kami, dan juga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh mencari domba-domba yang hilang, teman-teman kami, mungkin juga keluarga kami, adik atau kakak, sehingga kami boleh menuntun kembali kepada Tuhan, kepada persekutuan, sehingga makin besar sukacita kami bahwa makin banyak orang atau teman umat yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan menyanyikan satu lagu sebagai respon dari firman Tuhan dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik Pak Guru. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Berbilanglah
kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, tetaplah kita menjadi domba yang selalu mau dipimpin oleh gembala. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu menjaga dan menuntun kami. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan di minggu ini Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi domba yang selalu mau dituntun oleh gembalanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa di dalam surga, tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga menyertai kedua orang tua kami dalam setiap langkah kaki mereka, dalam setiap pekerjaan. Tuhan Yesus selalu ada. Bapa di dalam surga, tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Kiranya negara kami ini Tuhan boleh lepas dari masa pandemi Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam rumah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan menutup rangkaian ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga, menyertai kami sepanjang minggu berjalan Tuhan, dan kami akan dipertemukan kembali di minggu yang akan datang dengan keadaan sehat Tuhan. Dengan keadaan yang ceria, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami akan menutup ibadah ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu bersama-sama dengan kami. Kami akan berdoa Tuhan, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Nah, sambil memberikan persembahan syukur, kita akan diiringi oleh lagu yang berkata, segala puji syukur. Musik. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Mari kita semua tundukkan kepala, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu, pada kesempatan dari minggu ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami tahu persembahan ini kami tak mampu membalas semua berkat dan kasih karunia-Mu, namun kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi pelayanan gereja dan bagi pelayanan semua orang yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saja dari syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk mengganti doa berkat pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu dari nyanyian rohani 19, ayat yang pertama. Musik.
selamat dan sejahtera. Amin. Shalom. Sampai bertemu kembali di minggu depan. God bless you.